Sate lilit termasuk salah satu kuliner khas Bali yang populer ya lur. Gak hanya karena rasanya yang enak, tapi cara penyajiannya juga unik. Dul, bantuin ibu nurunin ikan. Oh, ya Bu. Kebetulan hari ini aku mau membantu Ibu Nyoman, salah satu pembuat sate lilit di Desa Sengkidu, Banjarmandiri, Karangasem, Bali. Ada dua bagian sate lilit yang harus dibuat. Bagian dalam atau bagian utamanya berisi daging ikan segar. Untuk bagian luarnya terbuat dari campuran bumbu rempah dan daging giling ikan. Kali ini Ibu Nyoman menggunakan ikan langowan untuk bahan sate lilitnya lur. Aku harus membersihkan sisiknya, lalu memotong jadi 3 bagian. Kemudian buang isi perut dan bersihkan bagian lemaknya. Caranya dengan filet atau mengiris mengikuti serat daging. Ikan langowan sengaja dipilih untuk sate lilit karena ukurannya besar dan banyak dagingnya. Isi perut dan kepala dan bagian lainnya nggak dibuang lur, tapi akan diolah lagi untuk adonan lapisan luar dan bahan pepes. Sekarang cuci daging ikan sampai tidak ada lagi sisa dan kotoran yang menempel. Kemudian potong kecil-kecil. Selanjutnya direndam dalam perasan jeruk nipis untuk mengurangi aroma amis dan membuat daging ikan lebih padat. Umumnya sate dibuat dengan cara ditusuk di bambu lalu dibakar. Kalau sate lilit agak berbeda cara masaknya lur. Daging ikan akan dimatangkan berkali-kali. Setelah dimatangkan dengan jeruk nipis, daging ikan direbus. Setelah itu masih harus ditambah adonan lapisan luarnya. Siapkan dulu bumbunya, kunyit, bawang putih, dan cabai yang ditumbuk halus. Setelah itu, ada tambahan kelapa yang membuat sate lilit makin gurih. Biasanya pakai kelapa yang sudah agak tua, supaya santannya makin gurih. Cara membuat adonan pelapisnya, campurkan bumbu halus, daging ikan, dan ampas kelapa. Lalu masukkan gula merah, garam, dan santan. Setelah itu tambahkan perasan jeruk nipis dan bawang merah goreng untuk menambah aroma dan cita rasanya.
Sekarang tinggal membalurkan adonan pelapis seluruh permukaan daging ikan. Dalam istilah Balinya, melilit. Itulah yang membuat sate ini dikenal dengan sate lilit, Lur. Kelihatannya gampang yo, tapi butuh kesabaran dan ketelitian supaya adonan bisa menempel sempurna. Ibu Nyoman tidak hanya membuat sate lilit, Lur. Di sini juga menyediakan pepes ikan sebagai menu andalannya. Cara membuatnya nggak jauh beda dengan pepes di Jawa Timur. Bumbu yang dipakai antara lain bawang merah, bawang putih, kunyit, terasi, cabai rawit, semuanya ditumbuk sampai halus. Bahan utama pepesnya memanfaatkan kepala ikan languan dan sisa filet ikan. Setelah bumbunya halus, langsung digabungkan dengan kepala ikan. Lalu dibungkus daun pisang dan dibakar sampai matang. Setiap hari, Ibu Nyoman bisa membuat 1.500 sate lilit. Biasanya, sate lilit baru dibakar saat mau disajikan. Rasa sate lilitnya jangan ditanya lagi, Lur. Jelas jos gandos. Dijamin minta nambah. Nggak heran banyak yang rela datang ke sini meskipun lokasinya lumayan jauh dari pusat kota Bali. Megibung adalah sebuah tradisi dari Karangasem, Bali, yaitu melakukan hal bersama-sama dan juga makan bersama-sama dalam satu wadah. Biasanya, wadah makanan adalah pelepah pisang. Pada kesempatan kali ini, aku akan memasak ikan di dalam bambu, yang nantinya akan kumakan bersama-sama dengan teman-teman. Pertama-tama, sisi ikan kurisi dibersihkan terlebih dahulu. Ikan ini kupotong-potong hingga ukurannya cukup untuk dimasukkan ke dalam tabung bambu. Ikan kurisi merupakan ikan yang tidak mudah ditangkap. Umumnya, ikan ini dapat dipancing dengan menggunakan umpan cumi-cumi. Keunggulan ikan kurisi dibandingkan dengan ikan lainnya adalah ikan ini tidaklah terlalu amis karena rendahnya kandungan urea di dalam tubuhnya. Lain daerah, lain pula cara pengolahan bumbunya. Apabila di daerah Jawa bumbu dapur diulek atau ditumbuk, kali ini di Bali bumbu yang aku buat hanyalah dirajang. Kami berbagi tugas untuk merajang bumbu-bumbunya, antara lain bawang merah, bawang putih, gula merah, garam, cabai, kunyit, dan lain-lain. Semua bumbu cukuplah dicacah saja tanpa harus diulek. Sebagai pelengkap masakan, aku menggunakan daun dan buah jarak. Bli, ini ikannya udah siap, Bli. Diapain? Dicari daun jarak dulu, Dul, supaya sama buahnya ya. Daun jarak, buat apaan, Bli? Ini supaya lebih enak misalnya. Oh, ya. Buah jarak yang aku ambil adalah buah jarak yang sudah tua, karena kadar metanolnya sudah berkurang. Sedangkan daun jarak yang ku ambil digunakan untuk membungkus ikan yang akan diolah dan juga untuk campuran bahannya. Daun jarak memiliki banyak khasiat, yaitu mengobati rematik, memperlancar saluran pencernaan, dan juga untuk mengatasi sariawan dan luka. Hampir seluruh bagian pohon jarak berguna sebagai obat, seperti halnya getah jarak yang mampu untuk mengobati sakit gigi karena mengandung antimikroba yang mampu membasmi bakteri dalam mulut. Daging ikan yang sudah bersih
dilumuri dengan bahan-bahan yang sudah disediakan. Bersama teman-teman, memasak menjadi lebih cepat. Selanjutnya, ikan yang telah dilumuri tersebut dibungkus dengan daun jarak. Setelahnya, gulungan ikan kurisi pun dimasukkan ke dalam tabung bambu. Ujung bambu juga ditutup dengan daun pisang. Bambu adalah media untuk memasak. Yang membuat masakan ini berbeda adalah air dalam bambu pun akan ikut tercampur dengan ikan yang telah dimasukkan ke dalam bambu. Tabung bambu yang berisi ikan kurisi pun dibakar langsung dengan api. Perlu waktu yang agak lama agar masakan matang dengan sempurna. Setelah bambu agak gosong, barulah bambu diangkat. Dengan menggunakan bambu sebagai media memasak, membuat ikan kurisi ini memiliki cita rasa yang khas. Ditambah dengan nasi liwet khas Bali, membuat makanan ini terasa lebih nikmat. Begitu memanglah mengasihkan. Nuansa keakraban tercipta seiring dengan makan bersama.